Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kita pada hari ini dengan tema Menjaga Amanah Digital di Era Perbankan Syariah. Bersama saya, Eko Supriyo, mahasiswa S2 SEBI. Pernahkah kita berpikir ketika kita membuka aplikasi mobile banking dan melakukan transaksi hanya dalam hitungan detik, sebenarnya ada resiko besar yang mengintai di balik kemudahan tersebut? Di era digital saat ini, perbankan syariah terus bertransformasi untuk memberikan layanan yang semakin cepat, praktis, dan efisien. Namun, di balik semua kemudahan itu terdapat satu tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, yaitu keamanan teknologi informasi. Bagi perbankan syariah, keamanan bukan hanya soal menjaga sistem tetap berjalan. Keamanan merupakan bagian dari amanah. Dan dalam prinsip syariah terdapat konsep hibzul mal atau menjaga harta. Artinya, bank memiliki kewajiban moral dan religius untuk melindungi dana serta data nasabah dari berbagai ancaman digital. Sayangnya, ancaman tersebut bukan sekedar teori. Kita masih ingat, tahun 2023 Bank Syariah Indonesia mengalami serangan ransomware yang menyebabkan layanan ATM dan mobile banking lumpuh selama beberapa hari. Tidak hanya mengganggu transaksi, insiden ini juga menyebabkan kebocoran data dalam jumlah yang sangat besar. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Belum lama ini juga publik dikejutkan dengan peretasan sistem Bank Jambi yang menyebabkan ribuan nasabah mengalami kehilangan dana. Nilai kerugiannya bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Dua kasus tersebut memberikan pelajaran penting bahwa keamanan digital bukan lagi pilihan, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu sebenarnya apa ancaman utama yang dihadapi oleh industri perbankan saat ini? Pertama adalah ancaman ransomware dan malware. Serangan ini bekerja dengan cara mengunci atau merusak data, sehingga bank tidak dapat menjalankan operasionalnya secara normal. Para pelaku kemudian pada ujungnya meminta tebusan agar akses data dapat dikembalikan secara normal. Lalu yang kedua adalah lemahnya integrasi sistem. Ketika beberapa sistem atau database digabungkan tanpa standar keamanan yang kuat, muncul celah yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Dan yang ketiga, justru ancaman yang paling sering terjadi yaitu social engineering atau phishing. Pelaku memanfaatkan kelalaian manusia melalui pesan palsu, tautan berbahaya, atau permintaan kode OTP. Banyak korban yang sebenarnya kehilangan dana bukan karena sistem banknya itu diretas, tapi karena tertipu oleh manipulasi psikologis para pelaku kejahatan cyber. Dan dampak dari serangan ini sangat luas. Pada tingkat individu jelas nasabah bisa kehilangan uang, data pribadi, atau bahkan rasa aman dalam transaksi. Bagi pelaku UMKM, gangguan sistem pembayaran dapat menyebabkan keterlambatan bisnis dan hilangnya peluang pendapatan. Sementara bagi bank, tentu biaya pemulihan sistem bisa sangat besar. Belum lagi resiko adanya tuntutan ganti rugi dan denda, tuntutan hukum, dan yang paling mahal adalah hilangnya kepercayaan dari nasabah. Dari sisi ekonomi nasional, jelas serangan terhadap sistem perbankan dapat mengganggu stabilitas keuangan, mengurangi kepercayaan investor, serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang komprehensif. Dari sisi bank, pendekatan yang dapat diterapkan adalah konsep zero trust, yaitu prinsip bahwa tidak ada akses yang langsung dipercaya tanpa proses verifikasi. Kemudian, seluruh data harus dilindungi dengan enskripsi end-to-end. Di samping itu, bank juga perlu membangun Security Operation Center yang beroperasi penuh selama 24 jam dalam 7 hari untuk memantau ancaman secara real-time serta menyediakan cadangan data yang aman jika sewaktu-waktu terjadi serangan. Kemudian dari sisi nasabah, kesadaran keamanan harus menjadi budaya bersama. Penggunaan autentifikasi biometrik dan multifaktor authentication harus dioptimalkan. Nasabah harus membiasakan untuk tidak membagikan kode OTP kepada siapapun dan selalu memeriksa keaslian tautan yang diterima. Jadi, jangan asal dia mengklik tautan yang masuk ke dalam email kita. Bahkan ke depan, fitur seperti kill switch atau tombol darurat juga perlu harus kita biasakan yang secara otomatis nanti akan memblokir dan dapat menjadi solusi efektif ketika nasabah mencurigai adanya aktivitas
yang tidak wajar pada rekening mereka. Yang menarik, seluruh upaya keamanan cyber ini sangat sejalan dengan maqasid syariah. Perlindungan terhadap harta, terhadap jiwa, hingga menjaga kemaslahatan umum merupakan tujuan utama yang hendak diwujudkan. Dengan kata lain, investasi pada keamanan cyber bukan sekedar pengeluaran teknologi, tapi juga bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam menjaga amanah masyarakat. Sebagai penutup dari podcast ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran penting, bahwa di era digital, keamanan IT bukan lagi urusan teknis yang hanya menjadi tanggung jawab tim teknologi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama. Bank harus memperkuat pertahanan sistemnya, sementara nasabah harus meningkatkan kewaspadaannya. Jadi kedua pihak saling bekerja sama. Karena pada akhirnya, menjaga keamanan digital berarti menjaga amanah, dan menjaga amanah adalah fondasi utama bagi keberlangsungan perbankan syariah yang terpercaya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.